Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kesan puasa tahun ini, kalau menurut gue ya, sebenarnya masih sama tahun-tahun kemarin, gitu kan? Nah, untuk kesannya sih ya, biasanya kalau tahun-tahun biasanya tuh Kesannya biasa aja. Kesan puasa di tahun ini biasa sih, sama aja. Kesan di Ramadan tahun ini alhamdulillah sedikit berbeda ya dari tahun sebelumnya. Kesannya ya beda aja sih sama tahun yang lalu. Puasa masih di tengah pandemi ya kan, kayak gitu kan? Kalau sekarang ya lebih parah dari yang parahnya ya itu salah satunya ya ada COVID lah. banyak sekali kegiatan yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama dengan teman-teman kan. Tapi untuk tahun ini berhubung masih pandemi juga, jadi tidak bisa kumpul bareng, kayak ngaji juga harus pakai masker, harus berjaga jarak gitu kan, jadi tidak bisa seperti itu lagi. Terus apalagi sekarang juga nggak bisa mudik gitu kan, nggak bisa ketemu keluarga besar yang ada di luar kota juga. Cuman ya mau gimana lagi ya kan, gitu kan, kalau misalnya kita paksain mudik juga takutnya kita kenapa-napa gitu kan, bawa virusnya atau gimana kan kita nggak tahu juga. Tapi ya kita jalanin aja dan apa ya, alhamdulillah sih puasa tahun ini lancar dan nggak kerasa juga tiba-tiba udah mau lebaran lagi ya, karena sambil melakukan aktivitas yang sangat bermanfaat. Karena tahun sebelumnya itu emang awal-awal pandemi, terus masih pengangguran juga kan, jadi di rumah tuh setiap habis sahur tidur sampai siang, sholat duhur, ya kayak gitu aja sih kegiatan setiap puasa di tahun yang lalu, dan membuat badan saya semakin mengembang saja gitu, gak ada kegiatan yang lainnya. Jadi buat tahun yang sekarang alhamdulillah sedikit berbeda, karena tahun sekarang bisa bergabung di tim radio ini dan bisa mengasah skill sekaligus kemampuan saya. Tapi untuk kesannya sih, alhamdulillah ya, untuk tahun ini aku bisa berpuasa bareng dengan keluarga di rumah. Kan kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya aku kalau puasa biasanya di luar kota, di Tasik gitu. Flat. Gak ada yang menarik. Ya kayak seperti biasanya sih, kayak enggak, ya kayak biasa, cuma perbedaannya karena ada terawih juga kan, gitu sih. Seperti puasa-puasa sebelumnya ya, 30 hari. Cuman bedanya sekarang kita dibarengi COVID gitu ya. Itu aja sih. Kesan kesan Ramadan di bulan ini apa ya? Apalagi kita kan mau menuju kemenangan. Sedih lah, mau ditinggal bulan Ramadan. Kenapa sedih? Umur manusia nggak tahu. Tak besok, lusa, atau nanti kan nggak tahu. Itu kesannya. Kesan Abah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini sangat-sangat berkesan sekali, karena bisa bergabung kembali dengan tim PT Radio Bumila Jaya yang begitu mantap. Itu kesannya. Kesan yang kedua, boleh dikatakan prihatin. Kenapa prihatin? Karena Abah dan juga masyarakat Indonesia dan semuanya merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum bisa pulih. Itu kesannya. Tradisi ibu di hari raya ya paling salaman sama keluarga, sama ibu ya, pertama ibu ya. Kalau untuk tradisi di keluarga aku nih ya, biasanya sebelum lebaran, 1 hari sebelum lebaran itu ada kayak semacam antar-antar,
kayak antar-antar makanan gitu kan. Misalnya keluarga aku bikin makanan, terus biasanya anak-anak yang suka nganterin ke tetangga, terus pokoknya ke keluarga yang lain juga yang pokoknya berdekatan dengan satu kampung itu biasanya kalau di aku. Biasanya kalau tradisi Lebaran mungkin ziarah sih ya, ziarah habis sholat Idul Fitri, ziarah ke makam. Oh, kalau tradisi di keluarga Lebaran, kalau gue sih biasanya kalau udah selesai sholat Id, habis sholat Id itu biasanya kita ke makam. Terus kalau misalnya pas Lebaran, ya pas habis sholat Id biasanya langsung ziarah sih, ziarah ke makam kakek kan udah pupus juga. Di situ udah kumpul-kumpul, salam-salam, ya biasanya sambil bagi-bagi ampau ya. Kayak bagi-bagi apa itu? THR ya, buat anak-anak kecil biasanya. Tapi kalau udah gede nggak dapet ya. Kalau tradisi, karena emang keluarga besar gue emang besar, walaupun yang di Karawang doang ini besar, itu termasuk besar. Jadi kalau misalkan tradisi sih, misalkan kalau misalkan gue lebarannya di rumah dulu, setelah sholat Id gue pergi ke rumah nenek gue yang ada di Karawang, terus makan lagi di sana, sungkeman segala macam. Terus dari rumah nenek kita pergi lagi ke rumah-rumah saudara yang ada di Karawang, kayak gitu sih. Ke makam, habis ke makam baru kita kumpul keluarga, biasanya di salah satu tempat keluarga sih. Habis itu di situ udah, biasanya kalau misalkan emang biasanya sih suka ke Rawamangun. Jadi tapi tergantung dari keluarga yang lainnya mau nggak ke Rawamangun. Kalau mau kita langsung cus berangkat ke Rawamangun dan nanti di situ keluarga besar kumpul semua. Gitu. Kumpul bareng sama keluarga. Ngumpul bareng pertama sholat Id, ngumpul bareng sama keluarga kecil. Setelah itu baru ngumpul sama keluarga besar. Lalu mengunjungi saudara-saudara terdekat dan tentunya makan besar bersama keluarga. Dan makan-makan. Itu yang utama ya, makan-makan. Ada perbedaan di mana Abah harus berlebaran di Cikampek sama di Brebes, Jawa Tengah. Ternyata di sini ada tradisi yang berbeda. Kalau di Cikampek ini tradisi kupat dan daging itu sangat-sangat mendominasi. Hampir tiap rumah kita menemukan. Tapi ternyata tradisi di Brebes, Jawa Tengah, kita tidak akan menemukan semur daging dan ketupat. Ternyata di sana menu yang dihidangkan itu ada ikan bandeng, telur, acar bonteng, nasi. Tiap rumah menunya itu. Jadi tradisi yang berbeda di dua negara. Itu tradisi makan ketupat di Cikampek masih ada, tapi kalau tradisi makan kupat di Brebes tidak ada. Kalau sekarang kan selama 3 tahun ini jarang ketemu bapaknya. Jadi ya udah jarang. Kalau dulu sih masih. Cuma ya di situ aja. Tidak punya tradisi, mudik enggak, karena emang nggak punya kampungnya di sini. Paling makan kecil lah. Berkunjung paling ya enggak juga sih. Pesan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh, harapan kita semoga Allah SWT masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan banyak umur kepada kita sehingga bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Berharap semuanya sehat-sehat, terus ketemu nih pas Lebaran sama keluarga besar yang ada di sini gitu kan. Walaupun misalkan nggak bisa mudik ke keluarga yang di luar kota, ya mudah-mudahan bisa menjaga silaturahminya, kan bisa video callan kayak gitu sih pesan-pesan dari gue. Semoga sehat-sehat aja keluarga gue. Mungkin di bulan puasa kita itu selalu meningkatkan iman dan takwa kita, dan semakin intinya semakin istilahnya semakin islami gitu. Itu mendadak islami di bulan Ramadan, dan jangan hanya di bulan Ramadan saja ya mendadak islaminya. Kita harus terus meningkatkan iman dan takwa kita setelah Lebaran juga, karena setelah Lebaran kita itu fitri, kembali suci.
Jadi jangan hanya istilah kembali suci, tapi kita harus mensucikan diri kita terus. Oke. Setelah Lebaran itu mudah-mudahan aja pesannya itu mudah-mudahan aja keluarga, yang paling penting sih keluarga ya, keluarga mudah-mudahan sehat selalu, terus juga walaupun tidak berkumpul juga bisa video call juga ya, bisa telepon juga, pokoknya mudah-mudahan yang terutama adalah kesehatan. Mudah-mudahan tahun berikutnya di tahun 2022 lebarannya tidak ada pandemi, tidak ada corona lagi, jadi bisa kumpul-kumpul, bisa mudik juga. Amin, mudah-mudahan. Dengan adanya kembali ke Fitri, balik lagi ke kita suci, ya kita harus menjaganya gitu. Tidak harus pada bulan puasa saja kita harus menjaga bahwa kita dibalikan lagi ke Fitri gitu ya, dan tidak harus di bulan puasa dan Idul Fitri saja, tapi setiap harinya pun kita harus tetap menjaga. Jadi kalau untuk yang lain ini pesan-pesannya yang nggak mudik jangan bersedih hati, insya Allah. Makanya kalau misalnya kita mengikuti protokol kesehatan dari sekarang, insya Allah Lebaran tahun depan kita bisa mudik sama-sama. Sehat-sehat selalu lah buat keluarga, buat semuanya, dan itu aja. Buat keluarga yang nggak bisa dikunjungi lah ya, dikunjungi ya, semoga sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa kumpul lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kami segenap keluarga besar Radio Al-Zuhra FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri